Kali ini kita meliput rombongan orang Jawa asli dari Adiraja. Rombongan dari Kecamatan Adipala sampai di Pesugihan dengan rute dari Desa Adiraja, kemudian lewat Maos, dan nanti endingnya di makam Bonokeling Jatilawang, Banyumas. Kali ini rombongan sekitar 200 orang, Pak. Asli Adiraja nih, Pak. Nih. Rute kemana mau nih, Pak? Rutenya kemana nih? Ke Jatilawang. Oh, lewat Sanggrahan. Oh, naik ke gunung Bonokeling nggih. Iya. Oh, nggih monggo. Monggo, Pak. Nggih. Dan tradisi seperti ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun dari keturunan mereka yang dipercayai bahwa makam Bonokeling sebagai imam mereka dari keturunan Bonokeling sekarang sedang melakukan perjalanan kaki dari Adiraja menuju Bonokeling. Wah. Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang begitu melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, terdapat ciri yang beragam. Selain itu, Indonesia yang berada di garis khatulistiwa banyak melahirkan keberagaman tradisi dan penganut kepercayaan. Langsung dari Adiraja berangkatkan menuju makam Bonokeling. Perbedaan keyakinan juga membuat negeri ini semakin kaya, seperti keyakinan Wangsa Bonokeling yang dianut warga sekitar Banyumas dan Cilacap, seperti halnya apa yang kita lihat bersama-sama rombongan dari Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Cilacap. Keyakinan ini sudah ada sejak nenek moyang kita di beberapa ratusan tahun silam. Namun hingga kini tetap lestari setiap para penduduknya. Wangsa memiliki arti kelanjutan atau keturunan dari suatu kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan kerajaan itu sendiri. Bonokeling sendiri diambil dari nama Bonokeling yang konon mempunyai penghormatan tertinggi yang dianggap leluhur pada masanya. Lalu siapa gerangan Kiai Bonokeling? Asal usul Bonokeling sejatinya masih misterius hingga saat ini. Pada kenyataannya memang tidak ada sejarah yang mencatat. Tampaknya warga meyakini bahwa merahasiakan jati diri ajaran Bonokeling merupakan salah satu upaya melestarikan warisan budaya hingga saat ini. Sementara kabar angin menyebut Kiai Bonokeling adalah nama salah satu seorang patih kerajaan Pasiluhur. Kabar lain juga menyebut Kiai Bonokeling diyakini sebagai cikal bakal leluhur yang menurunkan seluruh ajaran kepada anak sosok kebatinan yang tinggi yang dapat digunakan sebagai jalan bagi keturunan untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat.
Dikumpulkan dari berbagai sumber, Kiai Bonokeling sebagai sosok spiritual kejawen di masa lampau mengajarkan 5 ajaran tentang kehidupan bagi wangsa pengikutnya yang masih dijalani hingga sekarang. Kelima ajaran itu ada mau nembah, mau guru, mengabdi, makaryo, manages, manunggaling kawula Gusti. Dengan berhubungan antara manusia dan Tuhannya merupakan salah satu interaksi manusia yang bersifat langsung dengan tanpa perantara. Prosesi istirahat dari rombongan Kabupaten Cilacap dengan keberadaan di belakang Pasar Pesugihan Kabupaten Cilacap. Wangsa Bonokeling juga mempunyai tradisi yang hampir serupa dengan tradisi nyadran. Seperti halnya hingga saat ini, kali ini kita bersama-sama menyaksikan prosesi perjalanan yang dilakukan rombongan Bonokeling dari Kabupaten Cilacap menuju makam Bonokeling yang ada di Pekuncen, Kabupaten Cilacap. Perjalanan ini mencangkup puluhan kilometer, mereka rela berjalan kaki, dan itu seolah-olah penggambaran bahwasanya Kiai Bonokeling pada saat itu proses jati diri, proses menyebarkan ajarannya. Wangsa Bonokeling juga mempunyai tradisi unggahan-unggahan seperti halnya mendekati bulan suci Ramadan dalam ajaran Islam. Sama-sama berkunjung ke maham leluhur yang biasa dilakukan umat muslim setempat saat menjelang bulan suci Ramadan. Perbedaan mencolok pada tradisi nyadran dan unggahan, yakni prosesi ritual adat dari unggahan yang masih menjunjung tinggi kebudayaan lokal yang menjadikan masyarakat Bonokeling tetap melestarikan turun-temurun hingga hari ini. Ritual unggahan masih dilaksanakan rutin oleh anak cucu Kiai Bonokeling setiap tahun di hari Jumat yang bertepatan sebelum bulan suci Ramadan tiba, tepatnya di bulan Sadran. Ritual ini melibatkan hingga 1000 penganut kepercayaan Bonokeling dari berbagai desa di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Ritual ini biasanya dilakukan pada pagi hari saat matahari baru muncul, dengan mulai melakukannya caos bekti atau yang berarti salam penghormatan pada para tokoh pemangku yang paling dihormati dalam rumah adat Pasemuan, dan dimulai dari desa Adiraja, sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Cilacap, yang masyarakatnya masih banyak penganut ajaran wangsa Bonokeling. Pada prosesi caos bekti, para penganut Bonokeling dari yang muda hingga yang tua semua akan berjalan kaki puluhan kilometer menuju desa Pekuncen yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan berjalan kaki mensimbolkan napak tilas perjalanan leluhur, yakni Kiai Bonokeling. Beberapa warga akan terlihat memanggul wadah yang berisi sesaji dan ubah rampe yang berisi hasil panen dari ladang dan ternak,
sehingga sebagai wujud persembahan dan rasa syukur kita sebagai umat manusia di dunia. Selama prosesi tersebut, para kelompok itu akan dipimpin oleh ketua adat selama beberapa hari ke depan. Makam keramat Kyai Bolokeling juga akan mendadak ramai dan diserbu oleh ribuan wangsanya. Semua desa akan ramai dan meriah, sebuah hajatan agung tapi tetap sakral. Saat pertengahan malam hingga pagi tiba, suasana desa akan dipenuhi nyanyian tembang-tembang Jawa yang berisi puji-pujian atau perkataan baik yang dipanjatkan kepada Kyai Bolokeling. Pada siang harinya, para pria dari wangsa ini akan berbondong-bondong menyembelih hewan ternak. Hasil mereka sebagai wujud persembahan yang dibawa dari desa Adiraja. Hasil bumi sebagai wujud persembahan dan dimasaknya bersama secara massal untuk dimakan bersama di sekitar area makam Kyai Bolokeling. Di saat para pria sibuk menyembelih hewan ternak, ratusan perempuan hingga berbalut kemban putih akan memasuki makam Kyai Bolokeling satu persatu dengan khidmat. Para perempuan akan membasuh anggota badannya satu persatu, mulai dari kaki, tangan, wajah sambil mengucap doa atau mantra yang dipercaya akan membawa keberkahan. Dalam kepercayaan Bonokeling, perempuan mempunyai kedudukan yang lebih dihormati daripada pria. Hal itu lantaran wanita dianggap perwujudan ibu yang menghasilkan keturunan anak cucu pengikut Bonokeling hingga saat ini. Sebab kedudukan wanita dalam kepercayaan kejawen kuno ini sangatlah dihormati. Proses perjalanan menuju Pekuncen beralaskan kaki dan bahkan ada yang tanpa alas kaki, merupakan penggambaran kekuatan jati diri pada diri manusianya itu sendiri. Sekian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Video selanjutnya